Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Dwi Indasari, NIM 3617038, Prodi Manajemen Dakwah, semester 6, mata kuliah Fikih Ziswaf. Di sini saya akan menjelaskan rancangan mini research yang berjudul Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia dalam Wakaf Produktif. Selanjutnya menjelaskan masalah penelitian sesuai tema. Di sini saya menjelaskan dua bab. Bab yang pertama yaitu tentang Badan Wakaf Indonesia dan bab yang kedua yaitu wakaf produktif. Di bab pertama terdiri dari dua subbab, yaitu yang pertama dari bab pertama yaitu profil Badan Wakaf Indonesia, dan sub yang kedua tugas Badan Wakaf Indonesia. Bab yang kedua tentang wakaf produktif terdiri dari 5 sub. Sub yang pertama pengertian wakaf produktif. Sub yang kedua tentang dalil wakaf produktif. Sub yang ketiga macam-macam wakaf produktif. Dan sub yang keempat program pengelolaan wakaf produktif. Dan sub yang terakhir yaitu tentang strategi pengembangan wakaf produktif. Selanjutnya menjelaskan analisis teks. Jadi Badan Wakaf Indonesia atau sering disebut dengan BWI itu adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jadi badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Sedangkan wakaf produktif sendiri itu berarti harta benda atau pokok yang tetap atau harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini saya menjelaskan beberapa dalil wakaf produktif. Yang pertama dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuhmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalil yang kedua saya ambil dari hadis tentang wakaf produktif, yang artinya dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW. Umar baru saja memperoleh 100 kafling tanah Khaybar, dan tanah itu terkenal tanah yang subur. Lalu Umar berkata, saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya memiliki sebelumnya, dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui harta ini. Lalu Rasulullah bersabda, tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i. Selanjutnya, dalam pandangan ulama klasik, wakaf esensi ajaran wakaf tidak terlepas dari kepemilikan barang wakaf dengan harta wakaf. Kepemilikan barang wakaf dan hukum pemanfaatannya. Maksud perwakafan dalam pandangan ulama klasik tidak terlepas dari niat wakif. Demikian pula dengan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan harta wakaf.
Namun demikian bahwa ulama klasik telah berhasil merumuskan pondasi hukum yang jelas bagi perkembangan wakaf di dunia modern sekarang ini, dengan artian bahwa wakaf dalam ulama kontemporer mengambil sumber pendalilan dari ulama-ulama klasik. Jadi wakaf produktif ini kan wakaf paradigma baru dari ulama kontemporer. Jadi wakaf produktif itu ya boleh-boleh saja karena ulama kontemporer juga mengambil sumber pendalilan dari ulama-ulama klasik tersebut. Selanjutnya, macam-macam wakaf produktif. Ada wakaf uang tunai, dan sertifikat wakaf tunai. Wakaf uang tersebut ada dalilnya, dalil tentang kebolehan wakaf uang sebagaimana yang disebut oleh Al-Mawardi, yang artinya Abu Thawr meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Selanjutnya, program pengelolaan wakaf produktif. Ada dua program, yaitu program jangka menengah dan panjang dan program jangka pendek. Selanjutnya, strategi pengembangan wakaf produktif. Yang pertama itu regulasi peraturan perundang-undangan wakaf. Yang kedua itu sosialisasi peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf. Yang ketiga, memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas nadir dan lembaga wakaf. Temuan penelitian pustaka. Di sini saya ada dua. Yang pertama itu belum meratanya penerapan wakaf produktif di Indonesia. Sekalipun ada itu masih sangat sederhana. Yang kedua itu wakaf produktif belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat belum banyak yang tahu tentang wakaf produktif. Selanjutnya, kritik. Jadi menurut saya karena belum meratanya wakaf produktif ini, sehingga masalah kemiskinan itu belum teratasi. Yang kedua, pandangan masyarakat terhadap wakaf pun cenderung menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak atau disebut wakaf sosial. Kemudian saran-sarannya ya BWI harus giat mensosialisasikan tentang wakaf produktif kepada masyarakat atau kepada wakif. Yang kedua, BWI harus lebih menghimbau masyarakat atau wakif agar berantusias berwakaf dengan wakaf benda bergerak atau agar dapat produktif, atau kata lain agar wakaf itu dapat diproduksi atau wakaf produktif. Selain itu juga BWI harus lebih meningkatkan kualitas nadir agar benda wakaf tersebut dapat bermanfaat sebaik-baiknya. Karena ujung tombak dari wakaf produktif itu ya dari nadirnya itu sendiri yang mengelolanya, sehingga manfaatnya dapat diambil dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi Badan Wakaf Indonesia itu merupakan lembaga independen yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan guna memajukan dan mengembangkan perwakafan Indonesia. Salah satu yang dikelola BWI ialah wakaf produktif. Wakaf produktif ialah wakaf yang berupa benda bergerak sehingga benda tersebut dapat diproduksi sehingga dapat dimanfaatkan dan dapat menghasilkan. Selanjutnya, macam wakaf produktif ada wakaf uang tunai, dan sertifikat wakaf tunai. Pengelolaan wakaf produktif bisa berjangka pendek maupun berjangka panjang. Di negara kita ini wakaf produktif ini masih jarang diterapkan sehingga kemiskinan masih merata. Ada tetapi pengelolaannya masih sederhana dikarenakan wakaf produktif belum tersosialisasikan dengan baik. Oleh sebab itu, BWI seharusnya harus lebih menghimbau dan bersosialisasi dengan masyarakat agar lebih
tahu tentang wakaf produktif, dan wakaf produktif itu dapat berkembang dan maju di negara Indonesia. Selanjutnya, daftar referensi. Saya ambil dari buku, yaitu buku Hukum Islam, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Konsep Islam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat. Penulisnya Dr. Mardani. Yang kedua, saya ambil dari internet, beberapa dari alam situs internet. Kemudian dari jurnal ilmiah, saya mengambil 5 jurnal. Yang pertama yang berjudul Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya, penulisnya Khairiyah. Yang kedua, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, penulisnya Rahmat Dahlan. Yang ketiga, Urgensi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat, penulisnya Dewi Sri Indriati. Dan yang keempat, Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia, penulisnya Hafsah. Dan yang terakhir, Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Madhab, penulisnya Dulmanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.